Anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran. Bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Pernah. Saya Grace, baik di sini. PLP bagian bidang ekonomi. Saat dua lawan jenis bersama. Nggak mau pacaran karena tahu dampaknya lebih banyak dampaknya. Rekan saya, Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hai teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan memulai penelitian sederhana kami tentang pacaran dengan judul besar Pengaruh Pacaran Terhadap Kualitas Belajar. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Arafah Habibie, saya Ivana Dita Clarissa, Saya M. Rifki. saya Zahra Khairunisa. Baiklah, kami akan memulai dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ivana Dita Clarissa. Di sini saya berdiri bersama narasumber saya. Nama saya Obed Ekan Jeliper dari kelas 10-6. Oke, bersama dengan Obed. Saya sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih. Apakah Obed sebelumnya pernah berpacaran? Pernah. Menurut Anda pribadi, apa arti berpacaran? Menurut saya pribadi arti pacaran itu sebagai teman dekat, teman yang lebih dari sahabat seperti itu. Menurut Anda, tujuan orang untuk berpacaran itu apa? Tergantung konteksnya. Banyak orang untuk pacaran tuh kadang memuaskan nafsunya saja. Tapi kalau halnya yang baik bisa jadi teman belajar, seperti itu. Nah, di kelas nih pasti ada dong teman-teman Obed yang berpacaran kan? Bagaimana respon kamu melihat teman-teman berpacaran? Kalau pacarannya masih normal-normal kayak biasa aja, saya biarkan saja cuek. Tapi kalau udah agak ngarah berlebihan, tentu ditegur dan diingatkan. Menurut Anda, dampak pacaran tuh kan ada yang positif dan negatif. Nah, coba sebutkan menurut. Dampak positif negatifnya. Kalau dampak positifnya mungkin jadi lebih semangat sekolah, lebih termotivasi. Kalau dampak negatifnya ya pikiran tuh selalu ke pacar kita atau ke pasangan kita. Kadang nggak serius belajar gitu, sering melamun. Kalau menurut kamu lagi nih, pacaran tuh dapat mengganggu kualitas belajar nggak? Tergantung orangnya lagi nih. Kalau orangnya kadang memang gampang terpikir terus atau pikiran ke ceweknya atau cowoknya, tentu mengganggu. Tapi kalau memang sebagai motivasi belajar dia, tentu mungkin dia semangat. Tentu pasti ada target yang ia ingin capai agar menyenangi pacarnya, ibarat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana contohnya kalau ada teman-teman kita yang berpacaran, biar cara pacarannya tuh lebih sehat dalam mereka menjalin hubungan mereka. Berarti bagaimana caranya ya? Tentulah taat pada Tuhan dulu lah. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan. Tentu tidak saling cemburu lah, agar tidak ada berkelahiran antara keduanya. Saling mengerti, tidak ada pikiran-pikiran negatif. Menurut Obed, kalau contohnya sekolah kita nih SMA Negeri 12 Pekanbaru memberlakukan atau membuat pengarahan tentang peraturan pacaran. Boleh atau tidak yang membuat peraturannya? Kalau menurut saya sih tidak perlu ya, cuman diingatkan aja agar tidak berlebihan. Karena pacaran ini kan ini emosional seseorang. Kalau ditantang justru tidak baik seperti itu. Tapi diingatkan agar tidak berlebihan saja. Yang terakhir nih,
Kalau contohnya kasus pacaran kita nih udah berlebihan banget di sekolah. Terus sekolah membuat peraturan tegas tentang berpacaran. Nah, contohnya kalau berpacaran poinnya mungkin 50 atau 100. Apakah itu sesuai? Bisa jadi. Cuman tentu teman-teman kita yang pacaran ini menyesuaikan. Mungkin kalau dibilang pacarannya dilarang berdua-duaan, tentu kita tidak boleh berdua-duaan. Dilarang jalan-jalan gimana, tentu kita tidak mengikuti larangan yang ada di aturan. Pasti dong kita mungkin bercerita atau pacaran yang tidak ada fisiknya atau apa pasti dibolehkan. Jadi kalau menurut saya hal seperti itu mungkin boleh. Baiklah Obed, terima kasih sudah mau diwawancarai oleh saya. Sekian wawancara dari kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafa Henry dan saya bersama narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Grace. baik, di sini saya akan mewawancarai Grace dengan tema berpacaran. Apakah pernah berpacaran? Belum pernah. Menurut Anda apa arti pacaran? Menurut saya arti pacaran itu mungkin lebih ke temanan, sama. Cuman konteksnya berbeda sedikit, seperti memiliki status hubungan. Lalu temanannya mungkin lebih mesra. Oke, gitu saja. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin nggak tahu ya, soalnya emang pacaran masih sekolah. Tapi kalau mungkin pacaran di jenjang kuliah atau kerja itu pasti serius dong. Tujuannya ke pernikahan jenjangnya. Mungkin sekarang ini cuma buat have fun doang, senang-senang, buat ya tahu lah anak muda sekarang. Oke. Bagaimana respon Anda melihat teman berpacaran? Respon saya biasa aja sih. Cuman mungkin ada sebagian yang nggak kayak ngenali lingkungan sekitar, kayak tertutup. Dia nggak sadar kalau di sekitar itu banyak orang dan dia bermesraan itu sangat gak enak lah dipandang. Baik. Dampak pacaran menurut Anda? Dampak pacaran itu pastinya berpengaruh pada nilai. Nah, ada memang sebagian orang karena dia pacaran itu jadi support sistemnya. Dia jadi semakin semangat belajar, nilainya semakin naik. Namun lebih banyak kalau berpacaran itu tuh pasti nilainya turun drastis karena dari hal pertama. Dia sibuk dengan pasti pola pikirnya tuh kalau nggak pacarnya ya pacarnya. Jadi dia lupa belajar. Minat belajarnya hilang, sibuk chattingan, jadi kayak malas ngerjain PR dan belajar. Baik. Apakah pacaran dapat mengganggu kualitas belajar? Pasti tentunya. Menurut Anda, apakah sekolah perlu membuat pengarahan atau peraturan tentang pacaran? Itu tergantung sekolahnya masing-masing sih ya. Tapi menurut saya sih, saya juga kurang tahu. Tergantung sekolahnya. Apakah menurut Anda jika peraturan diberikan apakah sesuai? Sesuai maksud dalam konteks apa? Konteks pacaran. Konteks pacaran ini sesuai ke menaati peraturannya atau gimana? Lebih ke menaati peraturan. Pastinya enggak sih ya. Namanya juga SMA. Pasti mereka ini pengen kenal yang namanya itu pacaran. Pasti banyak yang melanggar. Baik, sekian wawancara saya bersama Grace. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman semuanya, di sini saya Ivana Dita Clarissa bersama narasumber saya. Hai Bapak, boleh perkenalkan nama nggak Pak? Nama Di sini atas nama Bapak siapa? kalau saya di sini namanya Pak Asep, saya di sini guru PLP bagian bidang ekonomi. Oke teman-teman, kita akan langsung ke dalam sesi pertanyaan. Nah, di sini Pak, saya mau nanya sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah pacaran? Kalau ditanya sudah pernah. Boleh cerita dikit-dikit gak Pak? Cerita tentang apa nih? Tentang hubungannya nih. Kalau ditanya ya, kalau misalnya tanya pacaran sudah pernah. Itu waktu pertama pun kalau akhir-akhir SMA saya. Menurut Bapak pribadi, arti pacaran di saat SMA itu apa sih Pak? Kalau menurut saya pribadi masih bisa dibilang kayak cinta monyet ya. Ya pokoknya bahas-bahas apa-apa aja lah yang pokoknya saat-saat senang saja seperti itu. Oke Pak. Nah, waktu dulu Bapak di jenjang SMA, pasti ada beberapa teman Bapak kan di dalam kelas yang berpacaran. Apalagi pas istirahat tuh kan Pak paling banyak.
Bagaimana pendapat Bapak kalau mereka lagi pacaran? Apakah Bapak tuh merasa risih atau agak ngenap? Kalau menurut saya, kalau selama di lingkungan sekolah sebenarnya itu tidak hal yang dibenarkan karena tempat sekolah itu kan bukan tempat untuk berpacaran, lebih tempat untuk menuntut ilmu. Jadi kalau menurut saya ada orang berpacaran di sekolah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Menurut Bapak, apa dampak positif dan negatif pacaran bagi siswa SMA? Kalau positifnya mungkin tergantung dari individu lagi ya. Ada yang bisa merasa senang atau dianya lebih happy kalau misalnya ke sekolah. Tapi kalau sisi negatifnya pasti lebih banyak. Kayak dia nggak boleh temenan sama ini, pergaulannya dibatasin. Kan kayak ngebuang masa-masa SMA-nya jatuhnya kan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, apa menurut Bapak, apakah pacaran bisa memengaruhi prestasi belajar seorang siswa? Kalau dikatain bisa berpengaruh pasti sudah bisa karena kan ada yang tipe orang yang kayak dia hanya kepikiran sama pasangannya aja, mungkin itu bisa berpengaruh sama prestasi dia. Misalnya lagi ujian cuman kepikiran sama itunya aja kan nggak etis jadinya. Kalau Bapak sendiri waktu berpacaran itu mengganggu prestasi belajar Bapak nggak? Enggak, karena saya akhir-akhir SMA yang ketika sudah mau tamat baru saya kasih tahu ke pasangan saya seperti itu. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, pacaran di SMA itu salah satu bentuk belajar kedewasaan atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya sih enggak, karena ya cuman ngungkapin perasaan aja kayak cuman senang kagak menunjukkan hal dewasa sebenarnya kalau menurut saya. Lanjut, menurut Bapak, sebaiknya bagaimana seorang pelajar dapat menjaga batasan sehingga hubungan mereka dalam berpacaran tuh lebih sehat? Pacaran dalam hubungan sehat. Kalau menurut saya janganlah sering-sering berdua. Kalau mau atau apa bikinlah circle belajar atau circle pertemanan dalam kelas dengan orang-orang yang kalian suka atau kalian senangin gitu. Tapi janganlah sampai berpacaran karena itu pasti bakalan berpengaruh sama kalian mau itu di sekolah ataupun di luar. Lanjut ya Pak. Nah, kalau dulu di sekolah Bapak ada nggak peraturan siswa-siswa tuh nggak boleh berpacaran? Kalau di sekolah saya dulu ada peraturannya, selama masih di sekolah menggunakan atribut sekolah itu nggak boleh yang namanya berpacaran di sekolah maupun di luar sekolah, selagi yang masih menggunakan atribut sekolah tadi. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah pihak sekolah perlu mengatur atau memberikan pengarahan tentang pacaran, apalagi di masa-masa sekarang nih Pak? Kalau menurut saya perlu ya, karena itu juga bisa mempengaruhi dari akreditasi sekolah tersebut, supaya nanti juga kan bisa dilihat tuh masa sekolah ini murid-muridnya selalu berpacaran aja, kagak ada gitu kak peraturan dari sekolahnya. Makanya kalau dari pihak sekolah tuh memang perlu untuk membuat peraturan untuk menjaga jarak dari peserta didiknya gitu. Menurut Bapak, jika sekolah membuat batasan atau peraturan tentang melarang pacaran di murid-murid murid SMA, apakah itu sudah benar? Sudah benar sekali kalau menurut saya. Lanjut ya Pak, secara pribadi, Bapak lebih berfokus pada pendidikan atau hubungan asmara saat SMA? Kalau saat SMA saya lebih fokus ke prestasi saya ya, karena juga kalau misalnya mau dicek track record saya dulu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu pasti selalu masuk top 3. Wah, keren ya Pak. Nah, selanjutnya, menurut Bapak secara pribadi, kapan nih waktu yang tepat untuk berpacaran atau memiliki pasangan? Kalau menurut saya ketika kalian sudah bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, barulah kalian cari pasangan kalian masing-masing. Oke, terakhir nih ya teman-teman. Adakah pesan atau saran dari Bapak sendiri untuk siswa-siswi SMA Negeri 12 Pekanbaru agar tetap menjaga perilaku sosial yang baik saat sedang berpacaran di sekolah? Kalau saat di sekolah, kalau kata saya janganlah dulu di sekolah. Kalau di luar sekolah itu terserah kalian lah, asal jangan di dalam sekolah. Oke, itu dia teman-teman hasil wawancara saya bersama narasumber saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye. Oke, selanjutnya saya bersama Alvin, Acegani Des 2,
Baiklah, pertanyaan pertama, apakah pernah berpacaran? Pernah Menurut Anda, apa arti pacaran? saat dua lawan jenis bersama, Apa tujuan berpacaran? bersama-sama menjalin hubungan. Bagaimana respon Anda melihat teman berpacaran? Biasa aja. Apa dampak pacaran menurut Anda? Tergantung dari apa yang kita jalanin. Kalau dari segi buruk maka kita akan terpengaruh ke jalan yang lebih buruk. Kalau kita untuk lebih kebaikan maka untuk kebaikan. Walaupun dalam segi agama kita akan berdosa. Selanjutnya, apakah pacaran dapat mengganggu kualitas belajar? Tergantung dari apa tujuan dari kita berpacaran. Bagaimana cara agar pacaran jadi sehat dalam menjalin hubungan? Kurang tahu. Menurut Anda, apakah sekolah perlu membuat pengarahan atau pengaturan tentang berpacaran? Tidak perlu karena sekolah tempat belajar. Baiklah, selanjutnya, menurut Anda, jika peraturan diberlakukan, apakah sesuai? Kurang tahu. Tergantung sekolah. Untuk menutupi penelitian kami berterima kasih kepada Alvin. Terima kasih ya, Bang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan wawancara yang sempat tertunda. Di sini saya dengan narasumber saya yang kedua yaitu Muhammad Reski Yustira dari kelas 10-2. Oke, kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, apakah sebelumnya Reski pernah berpacaran? Belum pernah sama sekali, belum. Menurut Anda pribadi, pacaran tuh apa sih? Pacaran tuh menurut saya pribadi, pendapat saya yaitu pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan namun tanpa ada kejelasan, yaitu tidak memiliki kepentingan yang jelas lah intinya. Cuman sekedar dekat dan ya gitulah. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apa tujuan seseorang melakukan pacaran? Tujuan yang paling sering saya dengar dari teman-teman saya hanya untuk seperti menemani di WA, chatting gitu untuk tempat cerita. Itu aja sih yang saya tahu. Nah, kalau di kelas nih pasti ada dong teman-teman Reski yang berpacaran kan. Nah, kalau Reski pribadi nengok teman-teman Reski berpacaran, gimana respon Reski? Saya sendiri biasa aja ya, malah saya kadang merasa agak jijik karena saya nggak pernah pacaran dan nggak mau pacaran karena tahu dampaknya lebih banyak dampak buruknya. Jadi ya saya biasa-biasa aja sih, saya hargai aja. Oke, karena Reski sudah menyinggung pendapat nih tentang dampak. Menurut Reski, dampak pacaran itu apa? Dampak pertama pacaran tuh menurut saya merubah sifat asli kita. Seperti yang dulu lebih sering bermain sama teman-teman, sekarang hanya fokus pada cewek ataupun cowoknya saja. Selanjutnya, biasanya orang yang pacaran tuh terutama lebih sering menghabiskan banyak duit dan untuk hal-hal yang nggak penting. Dan yang ketiga, untuk kami yang beragama Islam, pacaran itu salah satu dosa. Oke, lanjut. Pertanyaannya, apakah pacaran itu dapat mengganggu kualitas belajar seseorang? Menurut saya tergantung dari orangnya, karena ada orang yang berpacaran namun dengan dia berpacaran malah mereka saling mensupport untuk belajar, untuk pas ujian saling belajar bareng dan malah makin meningkatkan pembelajaran mereka. Nah, kalau contohnya dalam pacaran nih, bagaimana cara teman-teman kita yang berpacaran bisa melakukan hubungan sehat dalam hubungan mereka? Menurut saya sendiri lebih ke untuk biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan kali kayak terlalu banyak effort yang keluar tapi tidak memberikan hubungan timbal balik, kayak lebih cowok dominan yang membantu, yang saling menolong, yang tapi ceweknya nggak terlalu banyak effortnya, jadi kayak kurangilah effortnya gitu, kayak biasa-biasa aja lah.
Nah, menurut Anda, apakah sekolah perlu membuat pengarahan atau peraturan tentang pacaran? Menurut saya, sekolah harus memberikan aturan tentang pacaran karena kadang ada orang yang pacarannya sampai berlebihan dan tidak terkontrol yang menyebabkan buruknya nama sekolah. Jadi sekolah harus memberikan aturan yang cukup keras untuk orang yang pacaran, namun jangan sampai merugikan mereka juga. Pertanyaan terakhir nih Reski, kalau menurut Anda, kalau contohnya sekolah memperlakukan peraturan tentang pacaran, kalau contohnya seseorang pacaran itu diberikan poin atau hukuman, apakah hukuman itu sesuai? Tergantung hukumannya dulu sih. Gimana? Contohnya nih, ada orang yang ketahuan pacaran tertangkap oleh guru. Nah, mereka berdua diberi poin 50 atau sampai 100. Nah, kalau sampai ketahuan sering terus-menerus, contoh sampai 1000, mereka dikeluarkan dari sekolah nih. Nah, apakah itu peraturannya sesuai nggak dengan apa yang mereka lakukan? Tergantung dari bagaimana mereka berpacaran. Kalau cuma sekedar ke kantin bareng atau duduk bareng, menurut saya tuh nggak terlalu nggak terlalu memberi dampak negatif kali kan. Tapi kalau misalkan udah sampai yang udah nggak masuk akal kali, itu barulah kena score point. Jadi Berarti Reski setuju ya? setuju. Baiklah, sekian dari wawancara saya dengan Reski. Terima kasih saya ucapkan. Baiklah, saya Zahra Khairunisa akan melanjutkan wawancara sebelumnya bersama. Halo, saya Safa dari kelas 10-7. Pertanyaannya, apakah Anda pernah berpacaran? Sejauh ini sih belum, cuman nggak tahu ya untuk kedepannya nanti. Menurut Anda, apa arti pacaran? Menurut saya, pacaran itu sesuatu yang terjadi di mana ketika dua orang saling suka lalu menjalin hubungan. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan berpacaran. Tujuan dari berpacaran? Sejauh ini sih saya belum tahu ya. Cuman menurut saya dia tergantung orangnya juga. Jadi misalnya nih, dia suka sama orang yang ada di sekolah, mungkin bisa aja tujuannya itu biar dia tuh lebih semangat untuk datang ke sekolah. Bagaimana respon Anda ketika melihat teman yang sedang berpacaran? Sebenarnya kadang biasa aja, kadang agak gedek. Dampak pacaran menurut Anda? Seperti tadi yang saya bilang, kadang itu tuh kayak pisau bermata dua, satu sisi dia positif, satu sisi dia negatif. Nah, contohnya tuh dampak positifnya seperti yang tadi, dia jadi lebih semangat untuk datang ke sekolah. Nah, salah satu dampak negatifnya, dia tuh kayak gimana ya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu lah, yang kurang perlu. Terus juga dengan berpacaran, uang pasti banyak keluar. Apakah pacaran dapat mengganggu kualitas belajar? Tergantung juga sih, tergantung orangnya. Kadang juga malah bisa meningkatkan, karena dia tahu kalau tipe cewek yang dia suka itu orang pintar, bisa aja nanti dia tuh lebih semangat belajar. Tapi bisa juga kalau misalnya dia sibuk menghabiskan waktu untuk berpacaran, malahan bisa menurunkan kualitas belajarnya. Bagaimana cara agar pacaran sehat dalam menjalani hubungan? Menurut saya sih, biar hubungan pacaran sehat, sebenarnya sih pacaran itu nggak sehat ya. Saya tekankan sekali lagi, pacaran itu nggak sehat. Cuman kalau memang kalian kebelet, ya paling-paling kontak fisik sih kalian jaga. Takutnya malah melenceng. Melencengnya itu nanti kalian nggak sadar tuh pasti. Menurut Anda, apakah sekolah perlu membuat pengarahan tentang pacaran? Seharusnya sih sekolah memang sudah menerapkan peraturannya sih. Apakah menurut Anda jika peraturan diberlakukan, apakah sesuai? Menurut saya sih sesuai aja ya. Soalnya balik lagi, kalau misalnya di zaman-zaman sekolah itu kan kita masih remaja-remaja, masih labil. Jadi peraturan itu memang harus dibuat biar kita tuh tahu batasan. Takutnya nanti kita melenceng malah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dah. Terima kasih kepada Yosafat atas waktu yang telah diberikan.